Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Bawani Prastianingsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sragen dari SMA Negeri 1 Pupuh. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal ini akan terwujud ketika guru mampu menerapkan konsep inti budaya positif. Di antaranya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarahkan kepada anak untuk memahami dan menerapkan kontrol diri terhadap setiap tindakan. Anak dapat memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, terdapat 2 yang merupakan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Guru sebaiknya dapat memilah motivasi apa yang ada dalam diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku yang tergolong motivasi eksternal, maka guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal pada diri murid agar dapat memunculkan diri yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol yang dapat dipilih oleh guru dalam menangani masalah siswa. Yang pertama, sebagai pendukung. Yang kedua, sebagai teman. Yang ketiga, membuat rasa bersalah. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, diharapkan guru dapat mengambil posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Sebelum menempatkan diri sebagai manajer, alangkah baiknya jika guru membuat keyakinan kelas bersama dengan muridnya. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Yang perlu digarisbawahi adalah keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas. Peraturan kelas bersifat paksaan, tidak melibatkan seluruh peserta dalam pembuatannya. Sedangkan keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal berupa nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan dibuat dengan melibatkan seluruh anggota kelas. Pada keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan juga guru. Jika keyakinan kelas telah terbentuk dan dalam pelaksanaannya terdapat murid yang perilakunya menyimpang dari keyakinan,
Maka, guru dapat mengambil peran sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah tersebut. Segitiga restitusi memiliki langkah-langkah yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Peta konsep antara disiplin positif dengan materi modul sebelumnya adalah sebagai berikut. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan yang dicanangkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut murid sesuai kodratnya. Tujuan ini selaras dengan gambaran profil pelajar Pancasila. Budaya positif sendiri dapat terwujud jika seseorang memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai guru seharusnya berani mengambil peran sebagai guru yang mau membawa perubahan ke arah yang lebih baik, seperti halnya disiplin positif dengan meningkatkan kolaborasi semua warga sekolah dan membuat keyakinan sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi. Menurut saya sudah memahami dari konsep inti, di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bahkan, saya telah mencoba menerapkan salah satu konsep inti yaitu restitusi dalam praktik penanganan murid bermasalah pada demonstrasi kontekstual. Hal yang menarik bagi saya yaitu ketika mengetahui bahwa adanya penghargaan mengakibatkan efek yang negatif, di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum baik yang diberi penghargaan maupun yang tidak mendapatkan penghargaan. Perubahan yang saya sadari adalah saya menyadari bahwa saya mengalami pergeseran posisi kontrol selama saya menjadi guru, yang awalnya sebagai penghukum, lalu menjadi teman, dan yang sedang dialami adalah sebagai pemantau dalam menangani permasalahan murid. Seharusnya saya dapat bertindak atau mengambil peran sebagai manajer, di mana saya bisa menerapkan restitusi guna perbaikan diri murid yang melanggar keyakinan kelas. Setelah memahami pentingnya restitusi untuk anak, saya langsung menerapkan di kelas saya. Dengan hal yang pertama yang saya kaji adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama terlebih dahulu. Di tengah menjalankan keyakinan kelas, saya mendapatkan murid yang melanggar keyakinan kelas dengan datang terlambat berulang kali. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu sebelum pembelajaran. Sehingga saya menggunakan segitiga restitusi untuk penanganan kasus tersebut dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pada akhirnya murid tersebut dapat kembali bertindak sesuai dengan keyakinannya, yaitu datang tepat waktu. Perasaan saya setelah menangani murid tersebut adalah sangat senang bahwa saya dapat memotivasi murid saya untuk bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus dipaksa dan merasa tidak nyaman. Restitusi yang diajukan juga bukan dari saya, melainkan dari murid itu sendiri. Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu sudah munculnya motivasi internal dari murid saya dalam melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati atau diyakini. Lalu, adakah hal yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah mengajak warga sekolah untuk bertindak sebagai manajer dalam menangani murid yang bertindak menyimpang dari keyakinan kelas atau sekolah.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya berkembang dimulai dari penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu timbul rasa bersalah kepada anak karena telah memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak yang mengakibatkan anak merasa tidak nyaman dengan kita. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Perasaan saya sangat senang dan tenang karena dapat menghantarkan murid pada proses perbaikan diri dengan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak sadar saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dengan mengatakan kalimat seperti membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Semua manusia mempunyai salah. Menurut saya, hal-hal lain yang menurut saya penting yaitu melakukan kolaborasi antar pihak sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini dapat diterapkan di mana saja sehingga terbentuk kebiasaan yang positif baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.